Ratu. Kirain cuma emak-emak berdaster doang yang doyan rumpi. Ternyata Ratu juga. Loh, saya memang ratu, tapi kan saya emak-emak juga. Oh iya yang mulia. Kabarnya Tuan Raja lagi nyari tabib nih. Loh, tabib buat apa? Katanya sih buat nyembuhin diri biar punya keturunan. Aneh. Raja mencari tabib sakti. Segera. Pengumuman apaan nih? Ini nih, Raja lagi cari tabib. Pada bisa baca loh. Raja mencari tabib sakti segera. Emangnya Raja sakit apaan? Biarin tuh Raja sakit, dia aja nggak peduli dengan kita rakyatnya. Iya nih, kita berdua aja pengemis. Dipajakin 10% dari hasil ngemis. Terus dikasihin ke Raja. Tapi apa ya penyakit yang Raja derita? Samperin sono Raja, sekalian sampein penderitaan kita. BTW, bolehlah bang kalau ada rezeki bagi kita berdua. Aye kagak ada duit kecil. Duit gede juga nggak apa-apa, nggak nolak. Duit gedenya belum sempat dipotong-potongin jadi kecil. Kalian ini kan masih pada segar kayak sayuran pasar. Mendingan kalian cari kerja, ya. Jangan minta-minta mulu. Utang saya juga banyak. Utang puasa. Ya. Ya udah. Wah, banyak banget buah-buahannya. Ada buah jeruk tuh. Buah melon. Yes. Sudah lebat lagi. Ya, gara-gara kan gak ada orang berani kesini. Ayo panen buah. Nyak Babe pasti seneng nih. Beraninya kau masuk wilayah kami. Masuk ke sini berarti kamu harus menyerahkan diri. Kalian mau makan ayah ya? Emang kalian gak puasa apa? Ya kali ini segala puasa. Kagak ada akalnya loh. Pakai segala pingsan lagi nih anak. Ada orang nggak ya? Jangan-jangan si Abu Nawas mudik lagi nih. Barang aja nih ujung kunyit. Bukannya assalamualaikum dulu ih. Meme bukannya salim dulu ame gini. Ogah, ngapain? Bawa cowok kemari. Itu bukan cowok aku ya, paham? Ini itu anak dari hutan. Tapi cakep ya. Urusan cowok cakep aja matanya tajem. Bulan puasa panas banget. Ngeliat orang palanya botak yang ngeliat batok kelapa. Assalamualaikum. Situ nonyong aja. Udah balik? Iya, aku baru pulang dari Baghdad. Mana oleh-olehnya? Anu, adik cucian kotor sama nih anak. Itu anak lo? Bukan anak Onda, anak orang lah. Ngapain lu bawa kemari anak orang? Tadi ayah pengen jalan pulang. Keluar-keluar salah tol, turunlah di hutan. Ketemu sama nih anak. Ya, terus ngapain lu bawa kemari anaknya? Ini anak pingsan habis dikejar-kejar sama serigala. Kagak tega ninggalin dia di hutan. Gini, Gini. Sifat gak tegamu itu yang aku demen. Abang jadi malu. Biarin aja. Di mana kamu? Kebalik. Di mana saya? Nih, gue nih anak. Gitu ya? Kamu lagi ada di rumah bapak ini. Kalian bukan keluarga jin kan? Sembarangan. Nih dia doang nih yang jin. Saya sama anak saya itu bukan. Yaudah, kalau gitu ayah pulang dulu ya. Mau pulang kemana? Adik kecil, ayah harus pulang.
Soalnya kalau Ayah nggak pulang, Babe sama Nya Ayah tuh marah. Ini bisa loh antar kamu pulang. Nggak usah, terima kasih. Pak, makasih ya Pak. Istrinya udah nganterin Ayah pulang. Istri ini. Bila aja ya. Diam. Yaudah, Ayah pulang dulu ya, Pak. Permisi. Kakak cakep. Seneng main di sini ya. Iya, Dek. Centil. Biarin. Gini juga centil sama bapak aku. Udah, aku mau ngikutin anak itu sampai rumahnya. Udah Mei, masuk. Kita kuning-kuning begini kelamaan di luar tapi siram lagi. Ya. Assalamualaikum, Nya. Waalaikumsalam. Aduh, Tong, lu baru pulang. Dari mana aja sih? Apaan sih, Nya? Rindunya. Tuh, Babe lu nyariin, dia mau makan katanya. Lah, bukannya puasa ya, Nya? Babe lu kagak puasa, katanya lagi sakit. Kayaknya Ayah cuma bawa segini, Nya. Aduh, gimana sih, Mat? Bukannya beli nasi sama lauknya, malah beli gorengan. Ini mah alamat Babe lu bakal marah. Ayah belum bisa bawa banyak uangnya. Ya, Ayah cuma bisa bawa gorengan sama uang segini, Nya. Bawa apaan lo? Ini Bang, si Ahmad cuman bawa gorengan sama duit segitu. Lu pergi seharian cuma bawa luka doang? Aku luka, Bang. Ini gorengan. Gorengan. Lu emang nggak becus lo cari duit lo ya? Masuk kamar lu. Masuk kamar, masuk. Si anget lagi. Nggak mau dimakan, Bang. Ampun, Be! Ampun, Be, jangan pesakin, Be. Besok lu cari duit yang benar. Be, jangan, Be. Lelaki kudu pintar cari duit. Ampun, Be. Biar nggak apes kayak gue tuh. Dapatnya begituan. Banget sih dia. Be, jangan, Be, sakit, Be. Be, ampun, Be. Jengjang, update dong. Ada berita baru apa nih di jagat sosmed? Ratu, kirain cuma emak-emak berdasar doang yang doyan rumpi. Ternyata Ratu juga. Loh, saya memang ratu, tapi kan saya emak-emak juga. Oh iya yang mulia. Kabarnya Tuan Raja lagi nyari tabib nih. Loh, tabib buat apa? Katanya sih buat nyembuhin diri, biar punya keturunan. Gimana ya? Raja tuh kalau diomongin emang suka ngeyel, jadi aku pusing sendiri. Lah, ngeyel? Ngeyel bagaimana yang mulia? Itu cuma takut kalau Raja punya salah sama banyak orang, jadi disumpahin gak punya keturunan kan? Alemong, Beb! Tuan Raja datang. Kita diem. Ya ampun, tumben banget pada ngumpul di mari nih. Udah kayak laron ketemu air dalam baskom. Pasti lagi ngomongin ketampanan saya ya. Bener ya? Iya kan? Iya, ngaku kita lagi ngomongin Raja. Maksudnya lagi ngomongin menu sahur untuk Raja gitu. Oh, Ratu baik banget. Ya ampun, makin cinta dia sama Raja. Ngomong-ngomong ini kalian pada mau kemana nih? Ya biasalah Ratu, abis pulang taraweh nyari makanan iseng-iseng aja. Bener Ratu, kita mau ngebaksoan dulu sambil nyari telur dadar gulung. Hold up! Emang makanan di istana kurang? Aduh Ratu, Raja bosen saban hari makannya itu mulu. Kali-kali depan, banyak banget tukang dagang. Ratu tahu nggak? Ya, beli 5 biji ya, itu telur dadar gulung, hadiahnya gasing. Ayo penasehat, pengawal. Siap ya. Follow me. Wow. Lihat aja nih, pasti pulang bawa ayam pik negeri yang bulunya warna-warni. Let's see. Gue kaya, pokoknya gue kaya. Asik, gue kaya. Kaya, pokoknya kaya. Bang, dia orang dibangunin dari kamar, dia pindah tidur keluar. Pakai dibangunin lagi ah. Mana? Buku perimbuan punya abang mana? No, jatuh di bawah dipan. Wah, arti mimpi Anda akan terwujud dalam waktu dekat. Maka bertindaklah dengan segera. Apaan sih, Bang? Ini Ai dapat petunjuk dari mimpi abang.
Petunjuk apaan? Abang mimpi didatengin sama 9 pengemis. Nah, pengemis yang ke-9 itu bawa emas banyak. Gitu. Terus gimana itu, Bang? Ya nggak gimana-gimana. Nanti kalau ada pengemis datang, kita kasih sedekah ke dia. Ngasihnya gimana? Hidup kita aja pas-pasan. Ya makanya kita usaha nyari duit. Ya, kerja kek, minjem kek, maling kek, mulung kek. Yang penting kita kasih sedekah ke 9 pengemis. Nah, Bang, gimana kita suruh aja si Ahmad cari duit. Nanti kita kasih dia ke pengemis duitnya. Bener juga tuh, punya anak itu kudu dimanfaatin. Sepertinya aku ingin memberikan pelajaran kepada Raja Hamid. Jadi guru lesnya Raja. Masih pelajaran apaan? Ya, bukan guru les, maksudnya aku ingin memberikan pelajaran kehidupan agar Raja Hamid tidak bersikap sewenang-wenang. Caranya gimana? Lagi ngomongin apaan? Meme kepo banget sih, ini omongan orang dewasa. Tapi kan Meme mau tahu. Meme kan anak babe. Ya walaupun Meme anak babe, ada hal yang perlu Meme tahu, ada juga yang Meme nggak perlu tahu. Rencana mau nikah ya? Awas ya Gini, gak boleh. Hei, Meme anak kecil yang julid. Gini juga kalau mau nikah, nikahnya nggak sama babe kamu. Bagus sih tak. Kok malah bengong bukannya kerja? Ayah lagi sakitnya. Kayaknya Ayah demam deh ini. Sakit itu jangan dimanja, tapi dilawan. Udah cepetan cari duit. Ngemis kek, mulung kek. Ayah minta maafnya. Kayaknya Ayah istirahat di rumah dulu deh, Nya. Ah, udah. Ayo, cepet bangun, cepet. Jangan malas-malasan. Lu itu cowok tau nggak? Bentar lagi tuh jadi bujang. Malas-malasan kayak gini sih. Ayah istirahat sehari aja. Ayah lagi gak enak badannya. Timbang gak enak badan tuh jangan dirasain. Kalau lu nggak kerja, kita makan dari mana? Bang! Apa sih? Nih anaknya kagak mau kerja. Waduh, nggak mau cari duit lo? Hah? Enak banget lo. Nih, lu ambil. Hah? Bangun! Duduk aja lagi. Cepet! Ayah minta maaf, Be. Kenapa? Ayah lagi sakit, Be. Lagi sakit? Mana surat dokternya? Mana? Hah? Udah kerja, cari duit. Bangun! Susah banget dibilanginnya. Jangan pulang kalau belum dapat duit. Cepetan! Nah, gitu dong. Deh. Tuanku, ada tabib dari Gurun Sara ingin bertemu. Dia penduduk baru di wilayah kita. Namanya Abu Nawas. Sakti nggak dia? Katanya sih gitu. Kalau nggak cocok, balikinnya ke toko. Handphone kali ah. Panggil dia. Siap, tuanku. Sayang. Izin menghadap Baginda Raja. Ini tabibnya Raja. Terima gaji Baginda Raja. Terima kasih. Saya pamit Baginda. Perkenalkan, nama saya Abu Nawas. Gue duduknya di sini, kok ada kursi juga. Jadi begini, maksud dan tujuan saya kemari itu untuk mengatasi masalah Raja dan Ratu. Boleh diceritakan apa masalahnya? Ya, jadi tuh sebenarnya masalah kita itu di kerajaan ini adalah... Jadi gini, Bib. Heh! Ayo, Papa, Bib. Wah, Ratu nggak kira-kira manggil Beb. Ada hubungan apa di antara kalian berdua? Hah? Bib, maksudnya tabib. Oh, maksudnya tabib gitu. Lanjut, lanjut. Iya jadi gini Tabib, udah 10 tahun saya sama Raja nggak dikaruniai anak. Nah pertanyaannya, bisa nggak nih Tabib bantu saya mendapatkan anak? Ingin mempunyai anak. Kalau saya lihat, Raja harus menjalani 2 ritual. Yang pertama, menjadi pengemis. Tujuan dari ritual yang pertama ini agar Raja bisa merendahkan hati sesama manusia. Ritual yang kedua adalah betapa di gua yang ada di dalam hutan. Tujuan ritual yang kedua ini agar sang Raja bisa merendahkan hati kepada sang pencipta. Karena Raja memiliki sifat yang sombong serta lalim. Itu yang membuat Tuhan belum mau memberikan anak kepada Raja dan Ratu. Heh! Enak banget lu ngejus gue kayak begitu.
Apa kesaktian lo sampai lo nyuruh gue bikin ritual-ritual nggak penting kayak begitu, ha? Tenang Raja, saya akan tunjukkan kesaktian saya. Waduh. Sini, ini. Wow. Ya, Bu Nawas. Lo emang sakti. Pokoknya ya, hari ini kita harus dapat hasil lebih. Jangan kayak kemarin, lu mulung dapat hasil dikit, malah bawa kardus basah, mana laku. Nya mau ngemis lagi, Nya? Iya, Nya capek mulung. Kalau ngemis kan enak, tinggal nunjukin tampang lapar, abis itu muka sedih, dapat duit. Iya kan? Makanya lu tuh harus bisa belajar acting. Coba, sekarang Nya mau lihat nih, muka sedih lu gimana coba? Aduh, lu tuh harus bisa bedain mana muka sedih sama muka PA. Nya, Ayah tuh nggak berbakat buat nipu dengan berakting, Nya. Acting itu buat main sinetron sama main film, bukan buat nipunya. Mendingan Ayah kerja di warung Pak Ririn FX daripada Ayah nipunya. Bocah, belum aja lu. Kalau dapat hasil dikit, dimarahin sama babe lu. Amat, ayo pulang. Baru kerja beberapa jam, Nya. Ntar sore Ayah balik ya. Ayah mau cuci piring dulu. Ya elah, lu dapat berapa sih dari warung Pak Ririn? Nih, Nya aja baru kerja berapa jam aja dapat banyak. Polisiam. Anaknya rajin ya. Semua dibersihin. Sampai barang dagangan Ayah noh ditata rapi. Dia udah biasa kerja di rumah soalnya. Genteng bocor, gali-gali sumur dia yang soalnya ngerjain. Boleh nih kalau tiap hari kerja di sini. Emangnya mau ngasih upah amat berapa? Ya segobang dua gobang dapet lah. Mat, kan Nya udah bilang apa kan? Dia pulang. Loh, udah mau pulang? Tunggu sebentar ya, Ayah ambil dulu upahnya si Ahmad. Ini upahnya Ahmad. Makasih ya, Bu. Duluan ya, Pok. Permisi Tuan. Bulan puasa baiknya emang sedekah Tuan. Oh, pengemis lagi. Ini Tuan. Ya Allah, terima kasih Tuan, ya ampun. Tuh ya, lu pengemis yang ke-8 sama yang ke-9. Terima kasih Tuan, semoga amal kebaikan Tuan terima sama Allah SWT. Amin. Permisi Tuan. Yeah. Permisi Tuan. Main sundul aja. Ya kerja bener. Kan lewat situ bisa. Maaf Tuan, makasih Tuan, permisi. Be, tadi Babe ngasih uang ke pengemis. Iya. Tapi Nya ngemis. Kok aneh ya, Be? Udah lu gak usah banyak tanya. Di balik gua ngasih pengemis, ada rencana sesuai mimpi Babe. Mana penghasilan lu hari ini? Hah? Mana? Mana pakai ditahan segala lagi ya? Hah? Apaan dia cuma ngasih 2 koin, hah? Mau nyebutin jenggot? Bang, dia itu kagak ngemis, Bang. Tapi dia tuh ya ngebantuin di warungnya Pak Ririn FX. Hah? Lu kenapa kagak ngemis malah bantuin di warung Ririn FX? Hah? Bang, ini punya Ayah Bang baru banyak tuh. Lu lihat tuh, Nyak lu ngemis setengah hari dapat banyak. Nah, lu cuma dapat 2 doang. Ya. Konsep hidup Babe itu gimana sih? Lu pakai nanyain konsep hidup Babe kayak gimana? Hidup Babe nggak ada konsep. Lu diem aja. Tuan, kenalin Tuan, Ayah pengemis. Lu bilang lu pengemis ya? Pakai kacamata lagi. Coba senyum dikit. Giginya pakai kawat lagi. Gua nggak percaya di pengemis nih. Jangan-jangan yang mau ngeprank kita nih, ada kamera nih, nyamar jadi pengemis. Tuan beneran Tuan, ini juga kacamata sama behel. Ayah ambil tuh dari kompleks sebelah. Ayah pungut di tong sampahnya.
Kagak ada, gue udah ngasih ke 9 pengemis. Kuota gue hari ini habis. Lu pengemis yang 10. Tuan, atau gini aja deh. Tuan kalau misalnya kasih saya duit, ntar saya kasih komisi deh 20% gimana? Ya? Gue pakai mau ngasih komisi 20% segala. Daripada lu ngasih gue, mendingan komisinya buat lu. Hah? Lu sana pergi lu. Yalah Tuan, pelit banget mereki banget jadi orang Tuan. Oh, minta dipukul lu kayak lu ya? Hah? Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Oke juga tuh Raja, mau ngikutin saran aja jadi pengemis. Bangun lu, bangun. Ada dong. Bangun. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Bebe jangan Bebe jangan. Astagfirullahaladzim. Bebe jangan. Bebe jangan Bebe. Bebe jangan Bebe. Wah, kurang ajar lu. Lu belain pengemis, hah? Lu ikut sama pengemis tuh. Lu bawa tuh anak gua tuh. Elah, bawa diri aja ribet nih, bawa lagi anak kukang satu, ngapain? Lu bawa anak gua sono, ha? Lumayan buat modal lampu merah, no. Ayo Pak, kita pergi aja Pak. Bapak ayah lagi operasi Pak. Emosi! Pergi! Lu pelit lu ya, lu pelit lu. Berani lu, berani lu. Lu awas lu, lihat ya, tarik. Kita lihat aja, tuh Raja bisa berapa lama bertahan jadi pengemis terus dihina-hina sama orang. Hati Pak. Udah deh, sini dulu duduknya. Iya Pak. Makasih ya Tong buat perhatiannya. Lu tuh anak baik banget. Beda tuh sama babe lu. Ngomong-ngomong nama lu siapa? Nama ayah Ahmad Pak. Lu masih sekolah apa gimana? Ayah udah 2 tahun putus sekolah Pak. Maaf ya Pak, soal kelakuan babe ayah lagi khilaf ya, dan babe ayah itu gak berpendidikan. Apalagi kan ini zaman susah Pak. Jadi babe ayah itu sering marah-marah Pak. Ditambah pajak kan naik Pak. Raja kayaknya nggak ngerti deh penderitaan rakyatnya. Kenapa Pak? Enggak. Ayah barusan sempat mikir mau ngomong juga sama Raja soal penderitaan-penderitaan rakyat. Raja mah nggak bakal dengerin omongan rakyat Pak. Yaudah Pak, ayah pergi ya Pak. Bapak di sini santai-santai aja ya Pak. Ayah mau cari kayu bakar. Jadi pas ayah pulang gak dimarahin sama orang tua ayah. Ya Pak ya? Iya udah lu bye-bye ya, hati-hati ya di hutannya ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Lu hati-hati ya. Iya Pak. Tuh Raja udah dapat informasi berharga dari anak itu. Semoga jadi peringatan ya buat dia. Gosok? Iya, Bu gosok deh. Gimana Raja aman? Tenang aja, saya ini selalu merhatiin Raja jarak jauh. Jadi aman deh tuh. Aduh, gimana tuh ya rasanya dari Raja terus jadi pengemis? Pasti akting pengemisnya kagak meyakinkan ya? Kalian tuh kenapa jadi ngerumpiin Raja sih? Harusnya kalian tuh bisa ngehargain usaha Raja. Sampai dia jadi pengemis loh biar dapat keturunan. Belum pada merit sih ya? Ntar kalau udah pada merit baru deh tuh ngerasain rasanya pengen banget punya anak. Saya tuh bingung gitu loh. Netizen masih banyak di luar sana jutaan pasangan yang sangat mendambakan anak. Mending anak-anak yang terlantar dikasih deh tuh sama orang yang gak punya anak. Gak punya anak ini juga karunia. Jadinya Raja sama Ratu ini bisa pacaran abadi tanpa diganggu anak-anak. Gimana? Iya sih, sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu benar juga. Kejadian di dunia ini semuanya tergantung cara kita memandangnya. Kita memandangnya sisi positif atau negatif. Gimana? Iya, benar juga sih. Aman deh tuh. Raja! Om, Tante, sedekahnya dong buat saya Om, buat makan Om. Aduh, kok aktingnya continuity sih? Ini udah di mana? Udah di kerajaannya. Pardi! Siap Raja. Tuh ya, pajak mendingan lu turunin aja deh ya. Sekalian dihapus. Lu bilangin tuh sama warga-warga sana. Nah, Raja sudah mengambil keputusan yang tepat. Berarti Raja tinggal melakukan ritual yang kedua, yaitu betapa di gua dalam hutan. Besok. Ya udah deh ah. Berarti besok boleh tuh ya bawa pengawal? Boleh. Aman deh tuh. Aduh yaudah deh, ntar aja pikirinnya. Ayo Ratu, ayo semua. Assalamualaikum Nya. Waalaikumsalam.